Halo teman-teman semuanya, dimanapun berada. Hai, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, sifat reading. Jadi bisa energi bersah. Jadi teman-teman ambil uang yang buruk hadir dan energi kamu. Oke, kita lihat ya. Seperti apa orang-orang itu sekarang ngelihat kamu. Ya. Oke, ada six of swords. Orang-orang itu tuh siapa? Orang yang benci kamu kah? Orang yang pernah nama kamu kah? Atau siapa ya? Yang aku seorang ini yang sudah pergi. Ya, sekarang lihat kamu seperti apa. Dia ya lihat kayak gini. Kayaknya kalau dia balik lagi rasanya pesimis banget deh kalau kamu mau nerima dia balik lagi. Gitu ya. Dia mikir gitu. Ada perasaan sedih soalnya di sini tuh di Six of Swords di sini dia sedih. Kalau dia mau ninggalin kamu dulu udah pikir-pikir panjang sebetulnya karena apa yang dia prediksikan saat ini tuh jadi kenyataan gitu. Sekarang ke kamu, orang yang udah pergi nih ya, tapi ada rasa malu, ada rasa gengsi dan ada rasa takut. Kayaknya kamu nggak bakalan deh nerima dia datang gitu loh. Terus perasaan nanti kalau dia kembali ke bakal kayak mana suasananya. Jadi kayak dia mikirin segala hal nanti ya kalau dia balik gitu. Ada rasa nyesel sih yang aku lihat karena dia sudah menjauh dari kamu. Ya nyesel banget karena keadaannya memang saat ini orang ini kesepian. Nah, lagi banyak masalah ini orang ya. Mau balik ke kamu tapi kayak malu atau gengsi gitu. Jadi jatuhnya kesedih, sedih, nyesel. Jadi dalam perjalanan hidupnya saat ini tuh teman-teman ya, dia lagi didera berbagai konflik gitu. Dia mau cari tempat sharing ya, tempat komunikasi, bingung gitu mau kemana. Dan hal yang paling dia sedihkan, bahkan dia sesalkan adalah memutuskan untuk menjauh dari kamu. Ternyata dia membutuhkan kamu saat ini. Mmm, nggak ada temen sih sejatinya tuh kayak dia ini, sebenarnya suka sama kamu ya. Dia ini kayak berat sebetulnya jauh dari kamu, tapi dia terpaksa melakukan, perpisahan itu gitu loh. Entah mungkin karena dia punya pasangan atau kamu yang punya pasangan gitu. Tapi, tindakan dia ini kayak bikin dianya nggak bahagia gitu loh. Mau balik tapi gengsi ya malu juga gitu. Apakah kamu bakalan nerima? Ada rasa takut sih yang kelihatan di sini kayak takut ditolak gitu, takut diabaikan. Karena hal tersebut tuh lebih menyiksa batin dibandingkan mungkin perlakuan kasar atau cuek dari kayak diabaikan ngerti kan kalau dia ngechat kamu cuek gitu ya paling dibaca nggak dibalas atau ya nggak kamu lihat sama sekali terus nelpon takut dicuekin. Aku lihat ya energinya tuh kayak dia lihat kamu sekarang kayak susah kalau dia mau pun gitu ya ke kamu lagi tapi dia ini apa usahanya pakai apa gitu loh gitu ya pikirannya dia gitu kayak malu gitu loh sama kamu. Kayak, levelnya udah naik gitu. Jadi dia ini ada rasa kayak kayak pesimis aja buat bisa ngedapetin kamu lagi. Harus punya usaha yang besar gitu, bisa, naklukin perasaan kamu. Yang aku lihat ya, dia sampai dengan detik ini orang yang pergi menjauh dari kamu ini, pandangannya ya sekarang kayak nyesel gitu loh jauh dari kamu. Kok malah nggak ada kamu tuh kayak serba susah, sedih gitu, kayak kesepian aja. Buat dia mungkin kehilangan banyak orang nggak penting gitu ya, tapi kehilangan kamu atau menjauh, meninggalkan kamu tuh ternyata
sepengaruh ini buat dia. Sekarang dia nggak bisa cari pengganti, kalau temen juga sama ya, kayak dia tuh nggak dapet sosok yang sama, pengertiannya gitu ya, terus perhatiannya. Kamu tuh super super langka gitu loh. Yang bikin dia nyesel itu ya karena dia bersikap buruk di akhir hubungan. Jadinya sekarang dia mau datang ke kamu nggak berani. Pandangan dia udah takut gitu loh. Takut dia apa-apain ya. Ya lebih tepatnya karena orang ini nggak percaya diri aja. Mungkin ada kekurangan, ada perubahan pada fisik, pada kehidupan dia secara ekonomi atau apa gitu ya. Sehingga dia nggak punya keberanian untuk mendekat kepada kamu. Tapi yang jelas di sini pun juga kamu sepertinya kalau aku lihat ya, ini di versi kamu tuh udah nggak mau tahu soal dia gitu, udah sedih aja dia pernah melukai kamu, dia pernah juga bikin kamu mungkin malu atau bikin kamu terluka, jadi kayak nggak mau kenal dia lagi gitu, kamunya udah nggak mau kenal dia lagi, terserah gitu dia mau nangis kayak mau bersedih gitu ya atas penolakan kamu, tapi kamu nggak mau kenal dia gitu ya. Jadi ada seseorang saat ini yang suka sama kamu gitu ya, suka banget sama kamu gitu, tapi dia tuh, seperti menahan perasaannya gitu ya, karena dia ini, udah punya pasangan ya, dia udah punya keluarga, tapi hatinya ini jatuh cinta sama kamu gitu. Ini dia udah rasakan dari 6 bulan yang lalu teman-teman, atau dari 8 bulan yang lalu dia udah suka banget sama kamu, dan ini udah 2 kali dia menghindari perasaannya dia. Dia mengakui gitu ya, dia ini, sadar kalau dia ini bukan orang yang sempurna dan dia juga nggak sendiri lagi, tapi perasaan cinta dia kepada kamu tidak bisa hilang, nggak bisa lupa dengan perasaannya kepada kamu. Kayak gimana ya, kayak semakin dia mencoba buat ngelupain kamu, menghindar dari kamu, tapi semakin dalam, semakin bersemi perasaan cinta yang dia punya. Dia nggak mau ngelihat kamu terus ya, memang sengaja supaya dia ini bisa ngelupain kamu. Dia juga nggak pernah ngedeketin kamu. Ini orang deket sih kalau dia itu ada di wilayah tempat kamu tinggal atau, di tempat kerja gitu, ya. Dia nih suka sama kamu, naksir parah gitu, naksir berat gitu ya, guys, ya. Tapi dia tahan gitu karena dia nih udah punya pasangan gitu loh, guys, ya. Dan dia di sini selalu menghindar kontak fisik ataupun kontak mata dengan kamu supaya dianya bisa ngelupain kamu, tapi sampai dengan detik ini nggak bisa hilang. Kepikiran sampai ada, apa ya namanya guys, tumbuh jerawat, atau lebih tepatnya kayak energinya ini, eee, rungsing, pusing gitu loh. Karena tidak tersampaikan apa yang dia mau gitu loh, ya. Dan energinya itu di pandangan dia, kamu itu, nggak pantas gitu loh buat dia, paham ya? Dia sayang sama kamu, udah lama gitu naksir, dan ini udah beberapa kali dia menghindari kamu agar tidak terjadi yang namanya itu dia terus terang gitu ngungkapin perasaan, dia malu gitu loh. Karena dia merasa kayak, dia nggak sempurna gitu buat kamu, dan nanti kalaupun sampai, diterima rasanya kayak nggak mungkin gitu loh. Tapi kalaupun ditolak ya, ini yang aku lihat ya, dia tuh kayak malu aja buat mendekat. Tapi semakin dia diam, semakin tidak bisa dia sembunyikan lagi, semakin cemburu kalau melihat kamu sedang didekati siapa gitu ya. Terus kamu sedang, bersama dengan siapa, kayak rasa cemburu itu melukai batin dan pikirannya. Soalnya dia ngeliat kamu tuh emang emang kayak nggak pantas sama dia, tapi dianya sayang gimana gitu loh. Ya apalagi dia mungkin sekarang single parent, udah punya buah hati ya, tapi sayangnya mungkin kehidupan percintaan dia udah pernah gagal, dan ini juga bikin dia kayak nggak sempurna untuk, memiliki kamu tuh kayaknya nggak mungkin gitu, itu ya pandangan dia ya. Ini orang-orang yang suka sama kamu ini, dan ada orang yang pernah deket sama kamu ya, yang sekarang tuh ngelihat kamu tuh ya
Sebenarnya mereka ini pengen deket, pengen bersama dengan kamu, cuman nyali mereka itu nggak ada, karena yang mereka lihat tuh kamu sempurna, di pandangan mereka tuh kamu tuh, mempesona ya. Jadi kayaknya, "Ih, kayaknya nggak mungkin kalau sama gue," gitu ya. Kayak dia tuh nggak percaya diri aja. Tapi jujur dia nggak bisa ngelepasin kamu, ngejauh dari kamu aja dia susah gitu, malah cemburuan, ruwet pokoknya hatinya itu. Dan pikirannya juga sama, apa sih, kayak ribut terus ya untuk melakukan sesuatu. Dan ya dia berusaha gitu untuk bisa mematikan perasaannya kepada kamu, tapi justru malah semakin terjebak di dalam, ilusi ya, kayak sering sering menghayalkan kamu gitu ya. Yang rasanya itu nggak mungkin banget gitu dia bisa memiliki kamu, kayaknya sih dia nggak percaya dirinya mungkin ya karena dia, ini ya status ya, itu yang bikin dia juga nggak bisa melangkah, apa ya, kayak terus terang ke kamu. Tapi kalau ada orang yang pergi jauh dari kamu tuh juga mungkin ya karena gengsi ya, mau balik lagi karena memang beda banget kamu yang sekarang sama yang dulu. Dan terlebih lagi karena, apa ya, mungkin aku ngerasa kayak kamu sekarang tuh energinya yang di pandangan dia ya kamu kuat gitu loh. Kamu kayak bukan orang biasa gitu loh di mata-mata orang-orang yang naksir kamu atau orang yang pernah deket sama kamu ini ya. Aku merasa kayak kamu ini memang, punya kekuatan menaklukkan banyak, lawan jenis gitu yang aku lihat ya dan, kebanyakan mereka itu, apa ya, orang-orang yang sudah memiliki pasangan. Ya, kayak kamu menarik banyak energi orang-orang ini, untuk suka sama kamu. Pesonanya itu ya kamu tuh menggairahkan, di pandangan mata mereka itu kamu, apa ya, secara diam-diam ini, sering sekali jadi idaman mereka gitu loh. Ya, karena aku ngelihatnya kamu di sini punya kuasa, entah materi kamu bagus atau bagaimana kamu menjalani kehidupan ya, mereka kenal sama kamu jadi menyenangkan gitu. Tapi nampaknya sih lebih kayak kamu dewasa, sisi, penglihatan mereka itu membutuhkan sosok orang yang kayak kamu gitu loh. Aku ngelihatnya tuh kayak kamu ini punya kekuasaan sih, lebih tepatnya tuh kayak kamu terkenal, disukain orang banyak ya, ibu-ibu kek, bapak-bapak kek, anak muda, anak kecil gitu, seneng sama kamu karena pengetahuan, karena paras gitu, dan mungkin juga karena, bicaramu seperti apa gitu ya, kayak disukailah gitu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Makanya di sini kelihatan banget kalau kamu punya, tarikan besar gitu ya, kayak mudah sekali dicintai sama orang-orang yang udah punya pasangan, terutama orang-orang yang jomblo gitu loh ya, mungkin, single parent gitu. Kalau ngeliat kamu tuh, ya hatinya mereka tuh berdebar-debar gitu. Kayak banyak yang berusaha untuk naklukin perasaan kamu, tapi nggak berani gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak kamu energinya kuat, kalau mau deketin kamu tuh harus punya duit gitu ya, harus punya kerjaan yang bagus. Kayak mereka nggak percaya diri aja gitu. Kelihatannya ya, kamu tuh punya penjagaan yang luar biasa, entah mungkin orang tua, entah keluarga, entah diri kamu sendiri yang menggambarkan kekuatan itu sehingga mereka-mereka itu kayak ciut lah, cuma bisa bayangin doang. Tapi untuk menggoda langsung itu memang ada sih beberapa dari mereka yang berani, cuman kayak, malu jatuhnya ya, jatuhnya malu. Kalaupun ada yang nekat sih aku rasa ada satu 2 ya temen, cuman kayak jatuhnya malu, jadi selalu banyak kayak berusaha untuk ngendaliin untuk tidak merusak kamu gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak kamu dihormatin lah, dihargai gitu, walaupun mereka bisa menggoda kamu, tapi mereka lebih seperti kayak menghargai dan menghormati kamu, itulah cara mereka ngelindungi kamu dan mencintai kamu. Sering banget kamu diperhatiin gitu, dari penampilan, entah body kamu, entah wajah kamu, entah apa yang menurut mereka tuh kamu emang energinya, apa ya, kayak enak dipandang gitu loh. Ya, sekarang-sekarang ini enak banget dipandangnya. Mungkin menurut beberapa orang ini ya kamu tambah ke sini ya tambah hidupnya tuh tambah kuat gitu ya. Energinya tuh kelihatan banget kayak,
apa ya, apa sih, seperti menggoda banget, tapi bukan penggoda ya, cuman kayak entah kenapa mereka ini seperti mengagumi, jatuhnya kayak suka gitu loh, kayak pengen memiliki. Dan kamu juga di sini kurasa orangnya cuek. Cuek di sini tuh yang bikin mereka ini penasaran. Cuek dan juga kamu itu, patuh pada aturan. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan prosedurmu, kamu nggak akan melanggar gitu. Misalkan orang itu udah punya pasangan, misalkan orang itu statusnya single, kamu tuh memang pemikir banget, sekecil apapun kamu pikirin langkahnya, karena kamu tidak mau punya masalah di masa depan. Jadi walaupun kamu mungkin ada perasaan riak-riak cinta itu tumbuh di dalam batin kamu, kayak memilih untuk menyudahi atau pergi dari hubungan yang seperti itu, karena kamu memikirkan di sini kebahagiaan kamu, langkah kamu di masa depan akan seperti apa. Karena kamu di sini tuh punya cita-cita yang tinggi, ingin kebebasan, ingin juga kebahagiaan, bahkan, kalau bisa jadi pelindung gitu. Jadi kayak kamu tuh nggak mau gitu ya jadi penghancur, perusak, tapi pengen jadi pelindung. Pikiran kamu saat ini memang sedang fokus di sini, untuk bisa menguatkan, keberadaan kamu di mana sekarang kamu tinggal. Bukan pengen mencari muka ya, atau mencari, apa ya, kayak, semacam pengakuan dari orang, enggak, tapi kamu sedang menselaraskan energi kamu di mana tempat kamu tinggal atau bekerja, atau pokoknya dimanapun kamu berada tuh kamu pengen selalu, terlihat baik-baik saja gitu. Maksudnya gimana ya, kayak kamu nggak mau bikin masalah gitu loh, ya. Kayaknya semua apapun yang kamu lakukan tuh kamu pikirin dulu, takut berabe kalau ada masalah ke depannya gitu. Dan aku lihat memang kamu di sini mempesona sih ya, jadinya memang ada lah yang berani banget nih, cuman mungkin dia kurang ya di karir atau di keuangan juga, nampaknya mereka juga berani, tapi, lebih tepatnya sih mungkin karena punya pasangan atau dia punya, anak, jadi dia kayak ada rasa malu, ada rasa tidak percaya diri gitu. Yang aku lihat sih ya memang kamu memang berpandangan luas gitu ya. Makanya kenapa kamu diterima sama beberapa orang, dimanapun kamu berada tuh kayak kamu tuh diterima dengan baik gitu, dihormatin, disayangin gitu. Lebih tepatnya tuh kayak mereka ngelihat kamu itu sebagai aura pemimpinnya kuat gitu, kenceng gitu. Tapi kalau untuk lawan jenis ya itu dia guys, kayak dia tuh bakalan hidup nyaman kalau sama kamu. Gimana caranya buat dapetin kamu? Tapi ya kalah sama rasa tidak pedenya itu. Sedangkan kamu emang kelihatan banget di sini, kelihatannya banyak uang atau orang kaya, jadi kayak aduh ya nanti salah lagi gitu ya, takutnya nggak bisa ngebahagiain kamu. Tapi yang aku lihat memang, eee, kamu selalu dinilai baik ya, personal branding kamu tuh bagus gitu. Kamu baik ya di sini, kamu pemaaf, kamu juga penampilannya rapi gitu ya, bagus, harum, cantik atau ganteng, ya terlihat sederhana tapi menawan gitu. Punya aura seksi, punya aura wibawa yang membuat orang-orang ini ya kagum. Dan sekarang orang tuh ngelihat kamu kayak nggak berani lah nyakitin gitu, nggak berani buat ngomongin kamu, emang karena betul kamu itu orang yang bukan macem-macem gitu loh. Jadi mau bikin kamu malu, mau bikin kamu, terhina gitu, rasanya alasannya apa gitu. Kalaupun ada rasa iri gitu karena kamu punya sesuatu, tapi itu masih bisa, apa ya, kayak biasa aja di mata orang itu. Justru kayak, pesona kamu yang wibawa itu yang bikin mereka ini jadi jatuh hati, atau kayak jatuhnya tuh kayak pengen ngehargain kamu, ngehormatin kamu, ngebaikin kamu gitu. Kayak pengen ngelayani kamu dengan baik. Jadi kayak ngerti kan, kayak seorang raja atau ratu kayak pengen dihormatin aja. Nggak perlu kamu ngaku kamu siapa, kamu pakaiannya sederhana aja, tapi orang itu sama kamu emang bener-bener bisa ngehormatin kamu gitu loh. Yang mereka lihat ya kamu banyak uang, tapi lebih ke baik, ya lebih ke baik. Baik, terus punya sesuatu, nggak pelit gitu. Entah itu ilmu, entah itu senyuman, rajin nyapa, ramah.
Bahkan kamu itu juga orangnya pengasih gitu, dan itu sih sebetulnya yang membuat mereka ini sayang atau seneng sama kamu. Ada nggak yang benci sama kamu? Kalaupun ada, dari mereka ini kebanyakan pengen deket gitu. Mungkin di awal aja karena rasa cemburu itu ya merusak jiwanya mereka, tapi nanti jatuhnya kayak kepengen deket sama kamu gitu loh. Karena kesannya itu ya mungkin, kebaikan itu akan mengalahkan kejahatan gitu loh. Makanya banyak orang-orang yang tua, yang muda, yang tadinya awalnya, mungkin ngerasa kayak, "Ih, risih banget ya sama kamu, banyak yang suka atau sikap kamu yang cuek." Tapi lama-lama tuh orang-orang ini, membutuhkan kamu, dan ini semua bukan karena kamunya yang pandai merayu ya, tapi lebih kayak kebiasaan kamu dan basic kamu yang baik itu dengan pengalaman hidup kamu dari kecil sama orang tua, saat kamu mungkin lagi beranjak dewasa, kamu sudah banyak belajar di sini untuk bagaimana kepada orang lain, untuk bagaimana membawa diri. Jadi kamu banyak disukai di sini. Banyak orang yang suka datang buat kenalan karena penasaran sama kamu, energinya tuh kayak buah bibir yang bagus-bagus di luar sana, nggak yang jahat-jahat, nggak yang jelek-jelek yang diomongin, tapi yang baik-baik. Karena mereka itu, lihat kamu punya kemampuan gitu, kemampuannya apa? Menghormati orang, menghargai orang, dan di antara teman-teman di sini ada yang memiliki kelebihan, itu yang membuat mereka ini juga sangat segan, menyukai, seneng deketin kamu, teman-teman. Gitu. Dan sisi lainnya ya, banyak orang juga yang mandang kamu ini galak, kamu ini kalau udah ada masalah, serem banget. Jadi mereka banyak yang menjaga batasan, banyak yang menjaga bicara, jadi nggak mau sembarangan sama kamu karena, yang udah pernah ngalamin tuh rasanya kayak trauma gitu loh, gitu ya. Kamunya yang kuat banget gitu energinya. Dan banyak orang-orang itu juga ngedukung kamu. Jadi udah, orang-orang yang pernah bermasalah itu pasti berubah total hidupnya. Kalau nggak sakit, ya ada aja dalam kehidupannya nggak beres. Nggak pernah naik gitu dalam kehidupan, prestasinya gitu-gitu aja. Ya, kekuatan kamu tuh mungkin bukan dihasilkan dari kodam atau dari apa, tapi memang kebiasaan atau basic kamu yang baik itu, dan kamu juga sama orang tua, sama keluarga itu baik, royal, perhatian. Sikap seperti ini jadi pelindung kamu di saat kamu dijahati. Kamu dijahati nih, ada banyak, sisi, ada banyak cara yang mereka lakukan untuk biar kamu ini jatuh, bangkrut gitu ya. Bahkan sakit, bahkan mungkin ada yang menginginkan kamu tiada gitu ya dalam kehidupan ini, tapi tidak ada yang pernah berhasil nembus. Dinding pertahanannya kuat banget tuh apa? Kamunya itu baik gitu, pikiran kamu positif, jadi kamu nggak pernah kena. Kalau ada yang ngomongin kamu abaikan. Kalau ada yang marah ya kamu cuekin aja. Jadi capek sendiri gitu kan. Akhirnya tambah keki, tambah marah, tambah jengkel karena kamu nggak melakukan perlawanan, nggak ngegubris, rasanya harga diri jatuh. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang berusaha menjatuhkan kamu. Kuat, kuat banget kamu itu. Padahal sebenarnya dalam batin kamu ribut ya. Di otak kamu tuh juga, waduh, pengennya ngomong yang kasar-kasar. Tapi karena cara kamu menanggapi orang-orang yang, tidak sefrekuensi, kayak orang ini sembarangan ke kamu, cuman dengan cuek doang, mereka akhirnya kayak terbakar hatinya, terbakar pikirannya tuh, otaknya panas. Kan nggak diladenin gimana sih teman-teman, pasti marah dong. Keki kan ya, jadi kayak gedek gitu sama kamu. Pengen dapat perlawanan, pengen dapat, lawan ya. Karena udah orang udah benci tuh gitu, nggak puas gitu, pengennya ada, adu mulut kek atau enggak ada pukul-pukulan gitu, dan yang aku lihat di sini kuat pertahanan kamu, jadinya didiemin aja sama kamu, mereka jatuh sendiri, sakit hati sendiri, pusing sendiri, kamunya mah kuat, kamunya mah hidup enak di sini, nyaman ya, hidup nyaman, banyak bersyukur, dan juga di sini keuangan kamu juga sedang dilancarkan, diberkahi, lagi bagus-bagusnya rezekinya.
Tapi walaupun tidak banyak, kamu dilindungi dari kesusahan ekonomi. Kamu dihindari dari gosip-gosip, dari omongan yang buruk. Ya, King of Pentacle, kamu dihormatin di sini. Ada yang jelek-jelek tentang kamu, diem, mereka nggak berani. Bukan karena kamu seorang pemimpin atau bos, bukan, tapi memang entah kenapa ya, kayak aura kamu tuh bikin mereka ingin nunduk gitu, ingin hormat gitu, takut gitu sama kamu. Padahal kamu diem aja, nggak ngelakuin apa-apa. Itu diemnya doang loh takut, apalagi kamu marah sampai sakit mungkin. Yang tiada juga bisa jadi mereka. Kamu di sini kayak puas ya dengan kehidupan kamu atau dengan sikap kamu saat ini. Kayak kamu berterima kasih pada diri kamu sendiri karena sampai dengan detik ini kamu bisa kuat ngelewatin banyak ujian, ngelewatin banyak rintangan dalam hidup. Kamu seperti sekarang ini kayak bersyukur atas anugerah yang kamu terima saat ini ya. Kamu juga bersyukur dengan keadaan kamu saat ini. Kamu jauh lebih baik daripada orang-orang di luar sana. Jadi sekarang tuh teman-teman tuh di pandangan mereka ya, kayak mereka tuh takut gitu loh. Kayak punya aura wibawa seorang pemimpin. Walaupun kamu gerecekan gitu ya, banyak bercanda atau apa, tapi pada saat mau ngejatuhin kamu nggak berani mikir, dia bercanda ya bercanda, tapi sehat bercandanya. Nah, ada yang konyol-konyol tapi ngomong itu bahasanya tertata, nggak jorok, nggak nyakitin gitu guys. Itu kamu bener-bener kayak orang merhatiin banget, sekalipun bercanda nggak berani sampai yang luar biasa gitu, nggak berani. Bukan karena tidak menyatu hatinya gitu, makanya nggak akrab atau nggak berani ngomong ceplas-ceplos. Enggak gitu. Karena ada aura yang berbeda di kamu, seperti yang patut untuk dihormati, tapi pun juga asik buat diajak bercanda, buat diajak riang gembira, buat diajak berteman. Bahkan kamu disukai ya karena kamu royal dan terlihat kaya, terlihat nggak kurang hidupnya. Jadinya siapa sih yang nggak mau temenan sama orang yang punya gitu loh. Itu yang mereka lihat di kamu dan membuat mereka tuh nyaman ya. Kamu nggak cerewet, nggak bawel, nggak ember, nggak suka ikut campur urusan orang. Tapi bukan berarti tidak peduli dengan kejahatan ya, tapi kamu lebih tepatnya itu kayak tahu batasan gitu. Jadi orang lain tuh ke kamu juga gitu. Jadi inget ya teman-teman ya, apa yang kita lakukan itu nanti akan berdampak. Nah, kamu sendiri menjaga batasan kamu terhadap orang lain karena kamu menghargai diri kamu. Kamu tidak mau nanti kamu besok digituin orang, makanya kamu inget-inget terus. Soalnya di sini aku udah bilang, setiap apapun yang kamu mau lakukan, kamu pikirin dulu. Takutnya nanti berdampak ke masa depan. Bukannya kamu nggak pengen jadi apa adanya kamu, terus apa ya, melakukan apapun yang kamu suka gitu, tanpa mikir susah. Tapi kamu tahu gitu, dampak dari kamu nggak hati-hati akan berakibat buruk buat kamu sendiri. Dan itu ya kamu menjaga hal tersebut karena pengalaman di sini, perjalanan hidup kamu dari rumah, dari kecil itu ngajarin banyak hal. Apalagi mungkin kamu merasakan pernah kecewa, jatuh bangun, di sini kamu bangkit dan memang sekarang kamu punya aura wibawa yang bagus karena pengalaman ini yang menjadikan orang-orang tuh suka sama kamu di sini, seneng. Orang baru, orang lama suka sama kamu. Makanya di sini orang yang udah pergi dari kamu, entah ini pasangan, pernah jadi pasangan kamu, entah ini temen atau keluarga, ini pada kangen, pengen balik lagi temenan atau akrab sama kamu. Nggak bisa mereka tuh ngedeketin, ada perasaan kayak malu, gengsi, padahal hatinya pengen banget gitu guys. Seperti itu yang mereka lihat saat ini ya. Kamu emang punya sisi yang menonjol. Mungkin lebih tepatnya ya, mungkin ya beberapa dari teman-teman di sini rajin ibadahnya nih. Rajin sekali berbuat baik. Yang tidak diketahui orang lain itu yang terlihat auranya ya, rajin, penyayang, pengasih. Makanya itu yang dilihat orang tuh nggak ada yang berani nyenggol kamu. Dan kamu juga di sini tuh ngelindungin temen, ngelindungin orang-orang, ngelindungin keluarga. Jadi kamu mah kalau dibaikin baik banget, dilindungin semuanya, keluarganya, dianya gitu. Tapi nggak berlebihan ya, tapi memang kamu seperti ini. Kamu memang bener-bener kayak
berterima kasih kepada orang-orang yang sudah baik kepada kamu, akhirnya kamu baikin lagi. Kamu nggak bisa gitu, apa ya, kayak, menyiksa orang lain, menjahati orang lain. Makanya hidup kamu di sini penuh dengan keberuntungan. Kamu deket banget dengan keberuntungan. Kalau ada susah, ada apa, gampang gitu keluarnya. Bahkan kamu nggak pernah nyangka selalu dapat hadiah atau surprise dari teman-teman. Dari setiap acara atau dari setiap momen kayak kamu nggak pernah berharap gitu ya, tapi selalu ada yang ngasih gitu dan semua selalu berkesan kayak, apa ya, kayak kamu beruntung gitu loh, kayak kamu bersyukur gitu. Orang-orang tuh seneng loh sama kamu, makanya banyak banget pengen ngebahagiain kamu. Makanya di sini tuh kamu hidupnya beruntung karena kamu tuh banyak melindungi orang, jarang mungkin kamu ngomongin jelek gitu ya. Atau mungkin sama sekali kamu udah menghindari, makanya kamu merangkul orang-orang yang butuh bantuan, tapi tepatnya bukan kamu yang nawarin ya, tapi lebih kayak orang udah kenal nih energi kamu gitu loh ya. Mau orang deket, orang jauh juga gitu ke kamu guys. Mereka punya semangat yang tinggi berteman deket sama kamu, selalu minta doa, selalu minta support gitu ya. Kayak kamu punya motivasi sendiri gitu loh. Punya omongan yang bisa membakar gairah semangatnya mereka. Jadi walaupun jauh di mata tapi deket di hati. Jadi tuh kayak sama kamu tuh bener-bener ngejaga banget nama baik kamu dijaga, ya. Mau ngejahatin nggak berani, padahal orang jauh ya tinggal ngejahatinnya enggak, pikir-pikir dia. Karena itu akan berdampak pada dia, dia jadi kayak siapapun yang deket sama kamu tuh kayak ketularan gitu loh baiknya ya, karena mungkin ini juga yang dinamain kayak, bagaimana energi kamu ya selama ini, maka itu yang akan menarik, energi-energi baik atau energi-energi seperti apa yang akan deket sama kamu itu tergantung kamu, mengeluarkan energi apa atau kamu bertindak seperti apa gitu. Maka yang deket pun juga begitu, kayak cerminan kamu aja gitu loh guys. Dan yang aku lihat di sini ya, kamu tuh banyak yang seneng, bahkan nanti jodohmu juga orang jauh, orang seberang. Bisa beda negara, bisa beda pulau, beda daerah gitu ya. Sukunya mungkin juga udah yang enggak kamu sangka-sangka. Misalkan kamu orang Sunda, dapat orang Bali, orang Jawa, dapat orang Kalimantan, orang Bengkulu gitu ya. Dapat orang mana itu Aceh ya, deket itu mah ya. Atau bisa dapat orang Cina, bisa dapat orang Taiwan, bisa dapat orang, Eropa ya, bisa dapat orang Polandia. Jadi kayak nggak nyangka gitu, tapi memang jodohmu ada di sini guys. Beberapa dari kalian ini bakal punya jodoh orang-orang yang jauh, orang seberang ya, orang-orang seberang. Tapi beberapa dari teman-teman juga ada yang orang deket rumah gitu. Ya teman keluarga, teman kecil, teman sekolah itu juga ada guys. Dan apa yang mereka lihat saat ini kepada kamu, bahwasannya sekarang ini kamu ini punya spiritual yang tinggi. Makanya mereka nggak mau macem-macem sama kamu, apalagi ngebohong, apalagi nipu. Bisa metong ya, bisa ada apa-apa sama mereka gitu. Jadi kebanyakan orang yang kenal sama kamu ini terlahir kembali. Tadinya buruk jadi baik, tadinya jahat jadi banyak yang tobat. Pembawa karma, pembawa jalan kebenaran. Kamu mah sebenarnya nggak ngasih lihat kamu siapa, kamu nggak mengaku, tapi energi kamu itu membawa hal-hal positif datang kepada kehidupan kamu. Mereka semua kayak nyadar kamu ini bukan orang biasa, bukan orang yang, apa ya, kayak, ya bisa dibilang pada umumnya manusia gimana sih gitu, kamu beda gitu loh. Itu ngaruh loh beneran, ngaruh ke ekonominya, ke kehidupan pribadi itu ngaruh, bahkan keluarganya juga ngaruh. Yang baik sama kamu ini banyaknya hidupnya tuh kayak enak, sukses gitu, lurus, walaupun nggak jadi orang yang kaya raya, tapi kayak nggak ada masalah gitu. Kayak kamu pembawa energi positif gitu, kamu pemegang karma guys. Jadi ada orang yang jahat nih sama kamu, itu belum nyampe ke kamu dia udah kena duluan. Kalaupun itu sampai ke kamu gitu ya atas izin Tuhan yang Maha Kuasa untuk, membentak kamu, merendahkan kamu, tapi nggak lama lagi.
Habis apa yang dia kumpulkan, habis harga dirinya, dia dapat lagi lebih menyeramkan gitu. Mungkin kamu nggak denger, tapi di kartu The Death ini terlihat kamu pembawa karma dan orang tersebut terlahir kembali jadi sadar. Duh ya, udah bikin masalah. Sadar, gengsi aja guys, nggak nemuin kamu. Tapi dia di sana sedang mencoba untuk berdiri ya, untuk terlahir kembali, untuk membersihkan jiwa mereka yang bersalah, yang semena-mena, dan hukumannya ini ya karena dia telah menyakiti kamu dan mendapatkan kesadaran setelah menyakiti kamu. Baru sadarnya gitu, oh gitu ya, selama ini dia kan menang aja gitu, selama ini dia selalu gembira aja dengan kejahatan yang dia lakukan, kamu jadi sasaran empuk karena dia selalu merasa menang dan istimewa. Akhirnya apa? Kena membawa karma, udah kena, dia berubah. Yang tadinya tenar jadi redup, tadinya pamornya bagus jadi kusam, ruwet, banyak masalah, banyak aib yang kebuka gitu. Ya, apalagi kalau kamu adalah orang sebagai tulang punggung keluarga, atau kamu adalah kesayangan ibu bapak, kamunya juga orang yang suka membiayai keluarga. Udah dah, ya, udah parah, hancur orang yang nyakitin kamu. Dan di sini aku lihatnya kamu juga kalau dapat pengalaman buruk selalu berubah. Jadi kalau kamu melakukan kesalahan, kamu selalu sadar, inget, berubah. Itu bagusnya kamu, selalu berubah lebih cepat. Jadi orang baik itu bukan orang yang gak pernah melakukan kejahatan ya teman-teman ya. Bukan orang yang tidak pernah melakukan keburukan, tapi orang yang cepat menyadari kesalahannya, dan hal itu juga lebih tepatnya dilindungi oleh semesta. Makanya energinya dibersihin terus nih, dari kamu berbuat jahat dibersihin terus supaya kamunya ini terlindungin dan kamunya tidak terkontaminasi dengan energi jahat atau jin yang menguasai bumi ini, yang merekrut anggota untuk jadi pasukannya. Kamu diselamatkan karena kamu punya misi, kekuatan besar untuk membuka jalan kepada orang-orang yang sedang tersesat jiwanya, kesusahan karena terjebak dalam kesulitan dalam kehidupan. Kayak gitu kamu guys. Dan sekarang orang tuh ngelihat kamu memang bukan orang biasa aja. Walaupun kamu bukan orang yang ya pakai pakaian yang mencirikan seseorang gitu, nggak pakai begitu, tapi sadar kamu punya kekuatan yang nggak orang lain punya gitu ya teman-teman semuanya. Oke, semoga resonate bacaannya. Cukup sampai di sini ya teman-teman. Kita lihat untuk energi zodiaknya, ada Aquarius ya di sini, dan Aquarius, Gemini, lalu ada Leo, Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces. Ada Pisces lagi, ada Aries, ada Virgo, lalu ada Cancer, Sagittarius, Aries, dan terakhir ada Scorpio. Kita lihat inisialnya teman-teman. Entah ini nama seseorang yang sedang kamu inget ya, yang mau balik ke kamu, atau teman kamu yang pernah ngelukai, pengen deketin kamu cuman gengsi gitu ya, tapi dia sedang merasakan hal yang tidak nyaman karena deket sama kamu itu seneng, menyenangkan guys. Kamu mungkin gak pernah sadar ya kalau kamu ini pembawa keberuntungan. Kamu selalu mengelak atau denial gitu loh, kalau kamu ini memang punya kekuatan itu untuk membuka orang lain tuh mudah cari rezeki, mudah cari jodoh gitu ya. Cuman rendah hatinya kamu ini kebangetan. Oke teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga resonate bacaannya. Ambil yang baiknya aja, buang yang buruknya. Makasih banyak udah hadir, dan semoga teman-teman diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga murah rezekinya, dan dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya. Amin. Terima kasih banyak ya teman-teman. See you next video guys. Bye bye semuanya.